Orang miskin jangan berkecil hati, orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu di hari nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu rezekinya sah, ikut antri kalau operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera janganlah miskin lagi. Lare-lare, re-re-re. Bukan main. Luar biasa ya, Pak Aryono. Jadi orang kaya tidak boleh berbuat kasar. Betul. Ingat bersubsidi. Siapa tahu nanti keadaan berubah. Betul. Itulah tujuan Posdaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya.
Kita beri tepuk tangan untuk para penggubah lagu yang luar biasa. Sekegenjep pada liang luar biasa Bukan sekali. main, Iya. Jadi Mbak Intan, tamu-tamu terhormat kita Betul pada hari sekali. ini adalah nomor 1 Direktur Bank BPD Betul Bali. sekali. Kita Direktur beri tepuk utama tangan dari yang Bank BPD meriah. Bali. Om Swastiastu, Bapak. Iya. Ada juga Kepala BKKBN Betul Provinsi sekali, Bali. Kepala BKKBN Kita beri tepuk Perwakilan tangan Provinsi Bali. yang meriah. Om Swastiastu. Ada juga pembantu rektor dari Universitas Udayana. Kita Iya. beri tepuk Om tangan yang meriah. Swastiastu, Bapak. Tamu kita Kemudian, dari Bangli, Kepala betul. BKKBN Kabupaten Bangli. Betul sekali, Ya, Kepala kenapa BPPKB Bangli? Kabupaten Kenapa Bangli, Bapak Bangli? Ketekayana. Karena di Bangli telah kita coba membuat posdaya. Betul. Dan ternyata di Kabupaten Bangli ini keluarga kaya telah bersahabat dengan keluarga miskin. Iya. Membentuk apa yang dinamakan Nyame Anyar. Menyame anyar. Nyame Anyar. Iya. Kita akan mencoba bagaimana 82 desa diperluas ke kabupaten-kabupaten lainnya. Kalau di 82 desa dengan dana dari pemerintah provinsi, nanti kita dengan BPD kita coba di daerah-daerah lainnya. Setuju? Bagus. Ya, tetapi bagaimana? sebelumnya Pak Haryono, Ya. sebelum kita masuk ke sesi dialog, kita akan menyaksikan terlebih dahulu visualisasi ragam kegiatan dari Betul. sosialisasi dan juga Yang sudah kita lakukan, ya. Iya, Ya. Posdaya Oke. Provinsi Bali berikut ini. Kita saksikan bersama. Bali dikenal sebagai daerah tujuan pariwisata dunia. Namun, di tengah gemerlapnya kepariwisataan di Pulau Dewata, ternyata masih ada rumah tangga miskin yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali. Guna mempercepat penuntasan rumah tangga miskin dan menjadikan masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera, pemerintah Provinsi Bali telah mencanangkan program Bali Mandara sejak 4 tahun lalu. Program Bali Mandara akan semakin kuat apabila ada gerakan nasional terkait dengan pembangunan ekonomi. Di Bali, baru Kabupaten Bangli yang mengembangkan gerakan ini melalui pengembangan pos pemberdayaan keluarga, Posdaya. Dengan pembentukan pos pemberdayaan keluarga, Posdaya, nantinya pembangunan ekonomi diharapkan sebagai sebuah gerakan nasional. Pembangunan bukan hanya sebagai gerakan orang kaya dan saudagar, namun menjadi gerakan nasional, gerakan sosial, maupun gerakan masyarakat. Setelah dicanangkan di Kabupaten Bangli, kini pemerintah Provinsi Bali tertarik untuk mengembangkan Posdaya. Untuk mewujudkan gerakan tersebut, maka ditandatangani nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Bali dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Damaniri. Saya Gubernur Bali dengan ini mendeklarasikan pencanangan penumbuhan pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya di seluruh desa dan kelurahan pada kabupaten kota di Provinsi Bali. Semoga dengan tumbuh kembangnya Posdaya pada setiap desa dan kelurahan di Provinsi Bali akan dapat mempercepat pencapaian target MDGs di Provinsi Bali. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberkati usaha kita ini. Bali, 19 September 2012, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Di hadapan para peserta pelatihan pengembangan Posdaya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Selain pengembangan program Bali Mandara yang telah dirintis di awal kepemimpinannya menjadi Gubernur Bali,
kini juga akan semakin diperkuat melalui Posdaya. Gerakan pembangunan ekonomi ini diharapkan bukan hanya sekedar pemajangan papan nama, namun sebuah kebersamaan, saling tolong-menolong dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Posdaya yang kita deklarasikan hari ini juga betul-betul bisa memberdayakan mereka dengan mengintegrasikan semua program-program lain sehingga dengan demikian lebih fokus, lebih terarah sehingga masyarakat kita bisa segera keluar dari kemiskinan. Posdaya membuat orang menyegarkan hidup bergotong royong dan saling tolong-menolong, bukan bersaing antar keluarga maupun antar kelompok. Meski di Bali kebersamaan tersebut telah terwujud di tingkat Banjar, namun akan semakin kuat apabila ada gerakan pemberdayaan keluarga. Iya, Pak Intan, Bapak, luar ya, biasa luar kegiatan biasa di sekali Bali. ya. Jadi kita sekarang akan berlanjut. Kita Langsung mulai kita dengan masuk ke Bapak sesi Wakil dialog. Rektor. Iya. Silakan Pak. Misalnya bagaimana Universitas Udayana selama ini telah melakukan berbagai kegiatan kuliah kerja nyata. Monggo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Udayana juga ikut berpartisipasi di sini melalui KKN, kuliah kerja nyata, yang umurnya mungkin lebih dari 20 tahun sudah melakukan. Hanya saja mengalami pasang surut karena sebelumnya KKN itu murni, mereka semuanya ke desa, tetapi setelah dievaluasi banyak mereka hanya membuat nama desa dan lain sebagainya. Kemudian berubahlah kira-kira berapa tahun yang lalu, udah agak lama, mereka KKN itu alternatif dia, boleh ke desa, boleh di kota. Itu pun setelah kita evaluasi ternyata yang di kota itu tidak begitu efektif. Akhirnya kira 2 tahun yang lalu kita kembali mencanangkan KKN kembali ke desa. Seperti sering kita dengar bagaimana pembangunan yang dikatakan oleh Mao Zedong dalam kalau kita makan bubur dari pinggir lebih dingin dia, kemudian baru ke tengah panas. Jadi membangun dari desa baru mengepung kota, gitulah kira-kira. Jadi kita kembali ke desa semuanya dan kita wajibkan. Dan tahun ini kira-kira ada 2.250 mahasiswa. Dan mungkin tahun depan apabila jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar, kira-kira akan ada 4.000 mahasiswa turun ke desa, Pak. Itu baru dari Udayana, Pak. Baru ya? dari Udayana. Nanti tentunya universitas lain Bapak bisa sebutkan di Bali akan juga terjun ke desa mengikuti deklarasi Bapak Gubernur. Ya, seperti misalnya Undiksa, Pak. Undiksa yang di Singaraja, kemudian ada juga Mahasaraswati dan juga ada Warmadewa. Yang sudah ke Bangli apa saja? Nah, yang Saraswati sudah ke Bangli. Saraswati sudah ke Bangli, sudah, Pak. Nah, ini Bangli bagus sekali karena sangat responsif Pemdanya, sangat-sangat bagus. Kami sangat respect terhadap. Kita beri tepuk tangan Kabupaten Bangli. Ya. Jadi konsepnya itu begini, Pak. Seperti yang Bapak kalau tidak salah menciptakan, kita punya sistem Banjar. KB kan paling berhasil dulu. Kita sekarang juga ke sistem Banjar dan objeknya itu bukan masyarakat langsung secara keseluruhan tapi rumah tangga, household dia. Jadi objek rumah tangga langsung di sistem Banjar. Jadi sungguhnya kita akan membangkitkan dan menghidupkan kembali institusi Banjar. Yang kalau sekarang kita lihat kami khawatir juga kalau Banjar itu mulai ditinggalkan nanti, Pak. Karena ada arus globalisasi, orang lebih suka ke hura-hura yang ke kota. Nah, ini sistem ini bagus sekali kita laksanakan di Bangli, dan Bangli dia sudah mempunyai akan ke arah ke maskotnya itu menjadi kabupaten herbal kalau tidak salah, Pak. Kaitan dengan posyandu itu sudah ada. Jadi kalau encok, kalau asam urat itu herbalnya itu nanti akan di Bangli, dan mahasiswa kita akan membantu untuk itu. Diperluas dengan Posdaya ini. Ya, melalui Posdaya ini, Pak, karena kita integrasikan KKN yang di Udayana itu sebelumnya namanya Program Pemberdayaan Masyarakat. Bagus. Nah, sekarang kalau dengan Posdaya itu langsung ke rumah tangga. Jadi rumah tangga ini sangat kita integrasikan dengan kegiatan yang lain. Dan memang persyaratannya, Pak,
Pemda memang harus responsif dia. Jadi bekerja sama dengan Pemda. Bekerja sama Kalau dengan boleh Pemda. ada ketua LPM dari Udayana di sini, Pak. Nah, itu dia Kalau kita- boleh saya berbicara dengan beliau, Pak. Iya, bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mbak Intan, kita beri Iya. tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bapak Rektor. Pembantu Rektor. Mari kita Universitas Udayana. lihat. Kita Ada jalan-jalan ketua dulu. LPM-nya di sini. Silakan, Pak, pengalaman Bapak dengan KKN di Bangli. Baik, terima kasih Pak Prof. Haryono. Jadi kami dari Universitas Udayana sejak 2010 mewajibkan mahasiswa di Universitas Udayana untuk melaksanakan KKN. Syukurlah pada tahun terakhir ini itu sudah sekitar 2.250 dan seperti tadi disampaikan oleh 2.250. Kita beri tepuk tangan. Iya. Wah, ini calon Dan tahun pemimpin ke depan bangsa. tahun ke depan kalau memang seperti tadi disampaikan sekitar 3.000 sampai 3.500 atau mendekati 4.000 akan terjun ke lapangan. Nah, di lapangan kita seluruh provinsi Bali kecuali Singaraja, karena di Singaraja kita kolaborasi dengan Undiksa, tidak kita terjunkan. Nah, nanti kegiatan di Bangli sudah terlaksana sejak 2010 ini dan sangat responsif sekali dari pihak Kabupaten Bangli dan juga telah menandatangani MOU kita dengan Kabupaten Bangli ya dengan 4 perguruan tinggi swasta yaitu Warmadewa, Saraswati, IHDN dan satu lagi jadi Undiksa. tidak saja Udayana sendirian, tapi berbagai universitas yang ada di sana ikut terjun ke sana. Iya. Dan kemudian Pak Bupati meminta kita untuk mendampingi Posdaya yang juga kita bentuk bersama dengan Kabupaten Bangli itu masing-masing di kecamatan. Seperti kami nanti di Kecamatan Bangli, kemudian Undiksa di Kintamani, Mahasaraswati di Susut dan IHDN satu lagi di kecamatan terakhir. Kemudian kita bersama-sama. Nyame Anyar. Posdaya Nyame Anyar itu kita Posdaya bersama. Nyame Anyar. Ya. Dan terutama juga petugas PLKB yang selalu membantu kita di lapangan. Ya, kita beri tepuk tangan. Apa kira-kira ada ya Mbak Inten? Di sini ada PLKB apa enggak? Ada. Coba PLKB, yang mana PLKB? Di belakang. Yang di belakang. Kita Bapak. ke belakang. Ya. Kamera ke belakang, dulu. Mas. Pengalamannya membuat Posdaya berbanding dengan Poskab, berbanding dengan katakanlah KB Banjar, lebih sulit atau lebih mudah? Pengalaman kami di lapangan dengan bersinergi dengan Posdaya, program KB malah lebih mudah, Pak. Malah lebih mudah? Iya, untuk kenapa? membentuknya. Karena Posdaya ini sudah mengakomodasi semua program yang ada. Oh, misalnya Bina Keluarga Balita ada, sudah ada. Tinggal mensinergikan saja dengan di Posdaya. Lansia juga sudah ada. BKR-nya sudah ada. UPPKS juga sudah ada. Tinggal menjadikan satu wadah di Posdaya. Kamu sanggup bikin? Sudah, Pak, sudah bikin. Sudah. Berapa biji? Di desa sudah, langsung implementasinya ke Banjar sudah 2 Banjar, Pak. Sudah 2 Banjar. Sudah. Tidak ada protes, tidak ada apa-apa. Tidak, responsif sekali, Pak. Kalau Pak Gubernur tadi deklarasikan untuk seluruh Bali, kira-kira teman-teman PLKB ini sanggup apa enggak? Oh, sanggup pasti. Coba kita tanya, sanggup? Sanggup? Ah, bagus ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Wirawan, luar biasa sekali. Ini PLKB dari Bangli ya. Mbak, PLKB atau bukan? Bukan. Apa? Dinas Pendidikan. Pendidikan, silakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk Dinas Pendidikan kami memprogramkan buta aksara, Pak. Oh, buta aksara. Ya, kebetulan kami dari pendidikan non formal, Pak, untuk mewakili ke sini. Jadi kalau ada Posdaya di Banjar ke pendidikan non formal bisa lebih enak gitu ya? Bisa, Pak, bisa. Setuju gitu ya? Setuju. Jadi nanti Banjar-Banjar ditanya kaum anak-anak dewasa, anak-anak usia sekolah yang belum sekolah dikasih pendidikan non formal. Ya, betul, Pak. Siap ya? Siap. Dinas Pendidikan siap. Dinas Pendidikan Kabupaten siap mendukung program Kamu ini, kabupaten Pak. mana?
Kabupaten Buleleng, Pak. Buleleng, ya Buleleng. siap ya. Nanti Siap. lapor Pak Bupati ya. Dinas Iya. Pendidikan siap masuk Posdaya. Siap, Pak. Bagus, terima kasih. Bagus, Terima kasih tepuk Bu, tangan. luar biasa. Bukan main, bukan Dari main. Buleleng jauh-jauh Pak. Iya, Buleleng jauh-jauh. Iya. Nah, ini ada Ibu juga Selanjutnya. di sini. Coba cerita tugasnya apa? Jadi kalau kami ya dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Badung, jadi kami juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan produktivitas. Yaitu kita juga menyasar yaitu masyarakat yang kurang mampu. Juga melaksanakan Jadi kalau pelatihan. nanti di Posdaya itu terkumpul orang-orang kurang mampu, bisa nggak dilatih keterampilan? Bisa Pak, karena kita Lalu memang punya dihubungkan program. dengan Bank BPD untuk dapat kredit. Ya betul. Berani? Berani. Jadi Nanti kalau- kita, karena memang program kita adalah untuk memberikan pelatihan masyarakat yang kurang mampu. Kalau nanti Dan dengan juga Bupati Badung ya, Posdaya-Posdaya itu melatih orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang dewasa, kemudian dilatih keterampilan, Ya. lalu dicarikan kredit. Kita Ibu siap. berani? Berani, nanti Benar. kita siap untuk. Dicatat namanya loh Bu. Ya. Namanya Silakan, siapa? Pak. Sri Dewi Pak. Sri Dewi. Ya. Ibu Sri Dewi. Ya. Nanti habis dilatih kita carikan kredit dari BPD. Betul, siap ya. Betul, siap. Saya catat Nanti loh kita ya. sampaikan, Bu Sri Dewi. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Sri Iya. Dewi. Ya. Sudah ditantang sama Pak Aryono. Terima kasih Bu. Iya. Jadi keterangan dari Wakil Rektor tadi sudah kita cek di lapangan. Sekarang kita tanya Kepala BKKBN. Betul. Bagaimana rancangan beliau kalau gubernurnya sudah begitu berani mengadakan deklarasi untuk seluruh provinsi? Terima kasih Pak Profesor, ada patut berterima kasih, dan sudah barang tentu langkah-langkah selanjutnya kami adalah mengimplementasikan izin. Nanti dari deklarasi itu akan kami sampaikan ke seluruh kabupaten kota kepada pihak-pihak terkait untuk kiranya dapat ditindaklanjuti, dan kami mohonkan pimpinan SKPD-KB Kabupaten Kota Sebali untuk dapat membackupnya di lapangan, sehingga dengan demikian tujuan mulia ini akan dapat kita realisasikan di Provinsi Bali dalam rangka pencapaian MDGs. Terutamanya untuk Posdaya di Bali ini kami istilahkan sebagai merevitalisasi Pak Profesor. Karena dulu ada Posdayandu di Jembrana, ada Posdaya di Badung Utara, mungkin di Kota Denpasar, beberapa itu sudah dirintis kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Ketika Bangli sudah nyamuk anyarnya, dicetuskan di sana dukungan Bapak Bupati, dukungan DPRD Bangli yang luar biasa. Jadi kami bertekad ketika berkunjung ke Haryono Center di Jakarta tempo hari, tekad kami adalah bangkit dari Bangli menuju Bali. Syukur Astungkare hari ini kita dapat bersua. Jadi dan terima kasih Bapak kerjasamanya. siap ya bekerja sama dengan seluruh SKPD termasuk Dinas Tenaga Kerja ya Mbak Inten Iya, ya tadi Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Tenaga Kerja, Semuanya. Dinas Pendidikan. Siap Bapak, kami memfasilitasi, mohon bantuannya nanti Ya. bagi Begitu Bapak-Bapak dan Ibu juga sekalian. tadi Pak Gubernur ada pesan agar supaya 82 desa itu disinergikan dengan desa-desa lain yang tingkat kemiskinannya mungkin masih di bawah 30%, tetapi kabupatennya dan desanya padat penduduk. Ya. Jadi kami dari sektor kependudukan keluarga berencana perwakilan Bali sudah barang tentu tujuan kami adalah memberikan prioritas kepada keluarga-keluarga miskin ini untuk Betul. mendapatkan alat kontrasepsi gratis. Ya, oke. Dan Terima kasih. pemberdayaannya juga pemberdayaan keluarga melalui Posdaya. Persis. Oke. Ya. Mbak Inten, terima kita kasih. lihat Bapak sekarang. Sudra. Kita lihat bapak-bapak yang ada di depan ini nampaknya orang-orang penting di Provinsi Bali. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak dari mana Pak? Dari Dinas Pendidikan, silakan Bapak. Baik, saya dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali untuk mendukung program Bali Mandara melalui Posdaya ini, tentu kita sangat memberikan apresiasi yang sangat positif. Kita akan berupaya untuk bersama-sama ke depan karena kita juga punya program-program yang menyasar untuk ketahanan keluarga. Apakah itu melalui pendidikan secara holistik, artinya menyeluruh, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Ada formal, non formal, Informal. Betul. Jadi hal inilah kemudian di pemuda olahraga
kita juga harus membangun dan pemuda kita ke depan untuk menjadi pemuda harapan bangsa yang dimana mereka itu akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi kita harus bangun melalui 3 pilar: penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaannya, sehingga mereka tidak menjadi pemuda yang agak ke depan, tidak menjadi pemuda yang memiliki kemampuan yang rendah. Jadi kita ingin membangun kewirausahaan pemuda, membangun kepemimpinan pemuda, membangun kesadaran bela negara. Di bidang keolahragaan juga kita akan membangun melalui 3 pilar. Olahraga pendidikan, kemudian olahraga prestasi, kemudian olahraga masyarakat. Bagaimana? Untuk olahraga masyarakat, kita juga membangkitkan olahraga tradisional yang ada. Apakah itu melalui megale-gale. Jadi kita terus berdayakan masyarakat kita sehingga bagus. meningkatkan Jadi nampaknya tidak saja pendidikan formal tapi informal dan non formal. Oleh karena itu mari kita Mbak Inten, kita selingi pendidikan non formal dalam bentuk tari dalam bentuk tari. Nanti kita balik lagi pada Bapak. Terima kasih Pak Kadis. Luar biasa sekali, dan kita saksikan sekarang sebuah tarian. Apa itu arti tarian ini, Mbak? Tari Sekar Jagat. Sekar Jadi Jagat. sekar itu bunga. Sekar bunga, jagat dunia. Betul Jadi sekali. bunganya dunia. Betul sekali. Jadi damainya dunia akan semerbak dengan wanginya bunga, begitu ya. Betul. Pak Riono. Dan ini para penari kita sudah hadir. Dan yang menari ini adalah adik-adik kita yang memiliki Bali. Spesialnya lagi, yang menariknya lagi, yang menari saudara-saudara ini kita ini yang menari ini disabilitas. Betul sekali, memiliki keterbatasan fisik. Betul. Oleh karena ini kita berikan tepuk tangan 2 macam. Betul. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan untuk tunarungu. Langsung saja kita sambut. Ini dia Tari Sekar Jagat.
Sekali lagi tepuk tangan untuk adik-adik kita. Luar biasa. Luar biasa sekali Jadi ya Pak Rio. Mbak Inten, pelatih kita ini adalah pelatih yang luar biasa. Betul sekali. Karena adik-adik kita ini biarpun gamelannya itu pakai mikrofon 1000 tidak bisa mendengar lagunya. Tetapi Bapak Ibu sekalian melihat tidak satu langkah pun adik-adik kita ini melakukan kesalahan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Betul. Berapa bulan Pak ini latihannya? Ya awalnya anak-anak latihan dari sekolah dari TK sampai SMA Pak. Ini termasuk. Sudah sekarang udah ada yang kuliah di bagian fotografer juga ada. Jadi biarpun ini disabilitas, coba ditanya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Ini artinya terima kasih. Terima kasih. Iya. Bagus ya. Sekarang sekolah apa? Sekarang 2 orang masih di SLB PTN Jimbaran Pak, yang lainnya sudah biarpun tidak mendengar tapi sekolah juga. Tetap sekolah Pak. Sekolah juga. Jadi ini Bapak Kanwil, ini adalah pendidikan luar biasa untuk anak kita. Tepuk tangan. Bukan. Wow. Biarpun tidak mendengar tetapi kuliah ya. Bagus. Ya kemarin kami di ETB 20 orang menari tunarungu semua, tari Nusantara Pak. Nah kemarin juga kita sudah sempat ke Taiwan Pak, membawa nama sangar sendiri saudara, tapi mewakili Indonesia dan Bali. Bapak bisa cerita, saudara-saudara para penonton di seluruh Indonesia, kalau ada anaknya yang tunarungu atau disabilitas, jangan disimpan, jangan dikucilkan. Karena pendidikan di Indonesia sekarang telah memberi kesempatan. Coba pidato Bapak. Terima kasih atas waktunya kepada kami. Sementara ini mungkin waktu ada untuk kami, anak-anak kami bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada penonton yang ada di rumah. Bagi para orang tua yang memiliki anak yang kekurangan, jangan anggap anak itu sangat kurang, padahal di balik itu ada kemampuan yang luar biasa. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Luar terima kasih. biasa. Selamat Terima berjuang. kasih Bapak. Waduh. Itu I love you namanya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa. Jadi memang ada nilai tersendiri ya Pak Riono ya, walaupun dengan kita lanjutkan keterbatasan kepada yang dimiliki. kepala pendidikan Iya. Pak. Di Lanjut daerah lagi. lain Mbak ada pengalaman bahwa sekolah-sekolah itu penuh. Karena penuh maka memberikan syarat bahwa levelnya harus memenuhi syarat tertentu, NEM-nya tinggi. Padahal di dekatnya ada yang belum sekolah. Nah, bagaimana Posdaya ini nanti akan mencari anak yang belum sekolah, bisa dijamin sekolahnya Pak? Ya, memang kita kan punya wajib belajar Pak. Ya. Kita harus sekolahkan seluruh anak-anak bangsa ini. Jadi kalau ketahuan ada yang nggak sekolah begitu, Dinas Pendidikan siap untuk mensekolahkan. Siap. Bahkan kita sudah menggulirkan beasiswa miskin Pak. Beasiswa miskin. Bagi anak-anak miskin berprestasi kita juga tampung. Kemudian termasuk anak-anak disabilitas tadi. Betul. Kita di SLB Suruh Bali kita sudah jadikan SLB. Tidak dulu ketika beberapa tahun yang lalu SLB kita itu hanya ada SDLB. Jadi tingkat sekolah dasar saja. Tahun 2006 sampai saat sekarang dan seterusnya di Suruh Bali itu sudah ada SLB. Jadi orang tua itu tidak lagi ke Denpasar untuk tidak boleh menyembunyikan anak disabilitas. Iya, karena kita tahu tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik. Jadi potensi ini berbagai potensi yang dimiliki. Bahkan juga kita akan mengembangkan yang namanya sekolah CIBI. Cerdas istimewa dan bakar istimewa. Bagus, terima kasih Pak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ada barangkali dari Dinas Pendidikan, ada dokter atau dari puskesmas? Dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Oh, saya cari jauh-jauh. Silakan Pak. Jadi Posdaya ini adalah juga kelanjutan dari Posyandu, Pos Kesehatan dan sebagainya. Bagaimana kiranya? Ya, dari dulu memang tenaga kesehatan itu mitra abadi dengan para PLKB Pak. Iya, kita beri tepuk tangan ya. Jadi dimanapun, kapanpun kita tetap bekerja sama dan bagaimana kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tingkat
desa kita punya puskesmas pembantu, di tingkat Banjar kita punya posyandu. Apalagi tadi ada asuransi yang diikuti oleh lebih ada JKBM, JKBM, Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Ya. Ini memberikan kalau yang terkena HIV juga bisa masuk ke sana, Pak. Semua penyakit. Ya, karena di Bali ini termasuk daerah rawan HIV. Betul, ya. Jadi untuk HIV tentu kita berharap partisipasi masyarakat mulai dari bawah biar juga bisa memberikan informasi yang benar sehingga mereka mempunyai pengetahuan pemahaman yang komprehensif. Padahal orang kalau kena HIV 5 tahun 10 tahun pertama nggak ngerasa ya. Ya, betul. Tidak usah malu-malu tanya dokter begitu. Betul, ya. Bagaimana bisa mereka sehat dan juga hidup secara berkualitas. Bagus, kita beri tepuk tangan untuk Kepala Dinas Bapak ya. Terima kasih Pak Dokter muda. Mudah-mudahan suatu ketika bisa jadi Dirjen atau Menteri Kesehatan gitu ya. Amin. Nastungkare Pak ya. Sekarang kita ke Bangli, ada Kepala PKKBN Bangli. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bapak pengalamannya pengalaman beliau selama melakukan kegiatan di Bangli. Terima kasih Prof. Haryono. Posdaya yang terbentuk sampai hari ini baru 101 dari target 358. Jadi dalam tahap awal setelah dideklarasikan tanggal 10 Mei kemarin, kita berharap akhir tahun ini seluruh desa bahkan seluruh Banjar sudah terbentuk seluruhnya posdaya. Kemudian di tahun 2013 adalah tahap pengisian, membangkitkan, menggerakkan. Jadi sekarang baru tahap membangun dulu wadahnya. Dalam kaitan ini kami sampaikan kepada rekan-rekan di seluruh kabupaten bahwa Bangli walaupun pertama membentuk posdaya bukan dalam semangat rivalitas atau persaingan, tapi karena Bangli tahu diri. Bangli memang langkahnya kecil sehingga harus berangkat duluan. Kalau kami berangkat bersama-sama nanti takut ketinggalan. Ya. Kami bersyukur sekali ada posdaya. Jadi menurut hemat kami, kalau saja di negeri ini ada banyak posdaya, program yang pro rakyat, kalau ada jangan banyak, 10 saja program yang pro rakyat yang bisa kita laksanakan dengan baik, menjangkau seluruh masyarakat, negeri ini akan cepat sejahtera. Dulu memang kami pernah agak a priori, begitu pertama-pertamanya kami mengenal posdaya, tapi begitu kami tahu apa itu posdaya, kami akhirnya betul-betul fanatik dengan posdaya. Dan ya, program kami di posdaya, jadi seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa posdaya Bangli itu mohon izin Bapak Prof. Haryono, silakan. Kita modifikasi. Jadi kalau posdaya dari pusatnya memang sudah posdaya, kita modifikasi menjadi posdaya Nyame Anyar. Ada inovasi di sana bahwa seluruh keluarga yang miskin, yang tidak mampu, nanti kita akan usahakan disebar ke seluruh kelompok-kelompok kegiatan yang ada di Banyarnya masing-masing. Jadi Nyame Anyar itu. Ya. Nyame Anyarnya ini adalah binaan dari para pejabat di seluruh Kabupaten Bangli. Jadi pejabatnya yang mengangkat keluarga miskin begitu. Betul, Pak. Jadi berapa persen keluarga miskin di Bangli? Dari kami memakai data yang ada di KB, yaitu data pra-KS. Pra-KS. Ya. Berapa persen? Pra-KS yang ada di Kabupaten Bangli sekitar 5.000 pra-KS. Dengan
pejabat yang ada di Bangli sekarang ini sudah bisa ditangani lebih kurang 1.000 pra-KS. Wah, dari 5.000, 20%. Ya. Perinciannya adalah pejabat eselon 2, 3 kakak miskin pra-KS, pejabat eselon 3, 2, dan pejabat eselon 4 beserta pimpinan puskesmas, kepala sekolah itu masing-masing 1 orang. Seluruhnya akhirnya jumlahnya adalah 1.000 orang. Wah, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Wah, ini luar biasa ini. Nyame anyar, nyame anyar. Coba kita lihat lagi sekarang. Masih lagi, ada Pak? yang dari Bangli. Bangli. Dari Bangli. Oh, ini dari Bangli. Ya. Bapak pejabat atau orang kaya? Pejabat atau orang kaya pertanyaannya, silakan Pak. Mudah-mudahan menjadi orang kaya Pak, dan Ya. tidak tinggi hati tentunya. Lalu sekarang ngangkat berapa keluarga prasejahtera? Ada 2 keluarga prasejahtera. 2 prasejahtera. Jadi sudah diajari apa saja? Yang pertama yang kami komunikasikan ke mereka adalah bagaimana kita merubah mindset pola pikir. Jadi kalau sudah miskin, malas, suka berjudi, pakai tato lagi, pakai HP, padahal makan aja belum Pak Prof. Jadi kita komunikasikan mindset ini dirubah dulu. Nggak dikasih pulsa. Nah, pulsanya belakangan Pak Prof. Oh ya. Sudah itu kami juga lakukan pelatihan. Jadi pelatihan sederhana yang di situ potensinya apa yang mungkin bisa dikembangkan. Katakanlah tempo hari kita fasilitasi pelatihan membuat smart Pak Prof. Jadi ada sajen itu menggunakan bambu itu, smart, itu. Seperti itu. Kemudian kalau kita punya lebih karena kita nyame anyarnya, saudara barunya begitu, kita kasihkan sembako. Anaknya disuruh sekolah. Anaknya disuruh sekolah, ibunya disuruh kegiatan PKK. Ya, kalau itu misalnya punya anak balita itu yang ngantar ke PAUD siapa? Kalau bisa diantar neneknya atau kakeknya begitu. Nah, ibunya kenapa? Ibunya membuat usaha-usaha kecil di keluarga. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau punya anak balita, menurut konsep pemberdayaan keluarga, ibu bapaknya tidak boleh mengantar anaknya ke PAUD. Yang ngantar anaknya ke PAUD adalah kakek dan neneknya, supaya kakek dan neneknya belajar sama guru balita, guru PAUD, nyanyi balonku ada 5, supaya seneng dan awet tua. Ya. Sebab apa? Sebab bapak ibunya yang masih muda harus kursus keterampilan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Pada keluarga miskin yang muda tidak boleh hanya nganggur-nganggur suami istri, karena suami istri harus bekerja keras. Sudah ditanam kebun bergizi atau belum? Kalau di Bali kan kita memang ada Pak Prof. Jadi kita manfaatkan pekarangan tabulakar, kita adopsi PKK punya, tanam bumbu-bumbuan dalam pekarangan, kemudian tanam bumbu-bumbuan dalam pot, tabula pot dan tabulakar. Ya, tapi tanamannya yang mudah dimakan, jangan nunggu yang sakit baru dimakan ya. Ya Pak Prof. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, rupanya sudah mulai pelatih. Ini ada baju putih-putih, coba saya tanya, ini mesti pegawai bank biasanya, pakai dasi ya. Coba bapak yang kumisnya agak tebal begitu, agak berdiri Pak, coba. Bapak pegawai BPD atau pegawai? Betul Pak. Betul, ya, kami bagian apa? Oh ini BPD semua? Iya Pak. Nanti akan saya tanya Pak Dirutnya cocok sama pegawainya apa enggak gitu. Silakan Pak. Ya, jadi apakah Bapak kira-kira kalau ditugasi Pak Gubernur melalui Pak Dirut BPD memberi kredit orang miskin? Tergantung sekarang yang kita biaya itu bagian mana Pak. Tapi kalau hanya orang miskin mereka tidak bekerja, ya kami juga susah. Agak susah Pak. Tapi kalau itu tadi seperti diambil sebagai nyame anyar, bergabung dengan kami orang siap, yang punya usaha. Kami siap membantu Pak. Siap gitu siap, ya. Sangat siap. Jadi Pak. tidak merasa rugi begitu ya. Sebagai bank milik pemerintah daerah, sepertinya kami harus siap membantu Pak. Jadi siap untuk memberi kredit kepada orang miskin yang berusaha. Yang berusaha sudah tentu Pak. Ya, ditanya kartu penduduk NPWP apa tidak? Pasti Pak. Pasti. Pasti. Jadi kalau belum punya bagaimana?
Ya harus diusahakan, harus punya kartu penduduk dulu Pak. Bisa dibantu oleh bank untuk mengusahakan kartu penduduk. Bisa. Lalu tadi agunannya dijamin oleh Jamkrida. Betul Pak, betul. Berapa persen yang dijamin Jamkrida? 70% Pak. 70%. Jadi yang 30% bagaimana? Kita usahakan si debitur itu paling tidak misalnya punya BPKB misalnya Pak. Oh, kalau nggak punya, wong miskin kok. BPKB kan nggak punya. Kita asuransikan Pak. Oh, diasuransikan. Betul, Pak. Oh, jadi keluarga kayanya boleh nggak mengagunkan keluarga miskinnya? Sudah diasuransikan, sudah dijamin oleh Jamkrida, tidak perlu lagi dijamin oleh. Tidak perlu lagi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak. Kita cek Pak Dirut. Nah, ini keterangan pegawainya cabang betul apa tidak? Coba silakan Pak Dirut. Monggo. Jadi kami dari BPD menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas kerjasama dari Yayasan Dam Mandiri dengan Bank BPD Bali. Jadi untuk membangun atau memberdayakan keluarga prasejahtera. Jadi kebetulan bapak-bapak dari BKKBN seluruh Bali hadir dan tadi juga sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Jadi kami dengan Pak Prop itu sudah menandatangani kerjasama pembaharuan dari tahun 2010 masih program Pundi di bulan Mei itu mengembangkan program untuk membantu keluarga, pemberdayaan keluarga prasejahtera dengan program Pos Daya. Jadi kalau tadi keterangan kepala cabang itu bisa Pak ya. Jadi keluarga miskin yang bergabung dengan keluarga yang tidak miskin pinjam ke bank 70% ditanggung oleh Jamkrida, 30% lagi keluarga kaya itu yang memberikan agunannya. Boleh begitu Pak ya? Ya, jadi intinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Pak. Jadi usaha ini layak dibiayai, namun tidak bankable. Nah ini dari provinsi sudah membentuk asuransi penjaminan kredit daerah yang mana Jamkrida itu bisa mengcover 70%. 70%. Nah 30% ini diupayakan dari nasabah itu sendiri. Ya. Nah itu bisa dijaminkan dari usahanya yang dibiayai oleh bank. Misalnya kalau baru mulai usaha Pak? Kalau baru mulai usaha tentunya kelayakannya itu Pak yang 30%. Jadi tidak perlu harus BPKB karena nggak punya mobil. Ini tidak perlu BPKB Pak. Orang miskin kan tidak punya mobil, tidak punya motor. Nanti asal mereka bisa berusaha dari kelayakan misalnya kelompok ibu-ibu pembuat kue basah misalnya. Jadi usahanya itu bisa ditanggung. Ya Pak, betul Pak. Jadi berapa omsetnya sehari, keuntungan berapa sehari. Jadi kelayakan daripada perputaran cashnya itulah. Jadi BPD Bali siap ya Pak ya? Kita siap Pak, justru. Bukan main. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi saudara-saudara sekalian, rupanya waktu juga ya yang membatasi. Bagaimana Mbak Intan? Waktu kita habis? Sudah habis Bapak. Jadi bagaimana Bapak mau pesan-pesan kepada saudara-saudara termasuk Pak Bupati di seluruh Bali bahwa BPD siap memberikan dukungan? Baik Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang saya hormati. Jadi hari yang baik ini saya menghimbau. Jadi bapak-bapak bisa memfollow up daripada program Pos Daya ini karena saya ditantang oleh beliau. Jadi semakin banyak bapak bisa membuat Pos Daya, dana dari Yayasan Dam Mandiri akan semakin banyak dialirkan ke Bali lewat Bank BPD. Terima kasih. Bapak barangkali memberi komentar kepada universitas lain mungkin bergabung dengan Udayana untuk KKN Pos Daya karena sekarang tidak lagi di Bangli, Pak Gubernur sudah perintahkan untuk seluruh provinsi Bali. Silakan. Ya, kami akan mengajak perguruan tinggi lain yang mempunyai program KKN dan mengintegrasikan KKN yang dimiliki itu
dengan pos daya. Sama juga seperti Udayana, kita punya KKN PPM, kita juga integrasikan dengan pos daya. Dan kita bisa bekerja sama di tempat atau di desa yang sama, Pak. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai penutup terakhir, Bapak Kepala BKKBN, barangkali Bapak diberi tugas yang berat oleh Bapak Gubernur untuk bersama-sama SKPD lainnya secara terpadu. Silakan. Sudah barang tentu kami berharap kerjasama ini tetap kita akan tingkatkan. Mudah-mudahan saja bangkit dari Bangli menuju Bali Mandara dengan pos dayanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Mbak Inten, silahkan tutup acara kita yang berhasil. Baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silahkan Mbak Inten tutup. Iya, terima kasih Bapak Profesor, luar biasa sekali, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan apa yang sudah disampaikan tadi dari Bapak-Bapak narasumber yang ada di depan ini, dapat saya simpulkan bahwa Bali Mandara, Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera akan semakin kuat apabila dipadukan dengan pos daya, pos pemberdayaan keluarga. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sampai jumpa.